Selamat jam segini sobat teknisi semuanya. Kali ini kita masuk servisan Xiaomi Redmi 4A dengan kendala tidak ada signal, tidak ada layanan dan tidak ada jaringan. Di pengaturan ini kita bisa cek sudah terpasang kartu SIM dengan kartu SIM Telkomsel, tapi sinyalnya masih tetap tidak ada, silang, tetap disilang. Kita lanjut ke step berikutnya. Pertama kita matikan dulu handphonenya, lalu kita buka backdoor belakangnya atau casingnya, kita buka untuk mengetahui kerusakannya di mana. Setelah terbuka kita copot baut-bautnya. Tapi semua bautnya ini sudah pada hilang, mungkin digondol kucing atau gimana, saya juga kurang ngerti. Cuma bautnya ini semua sudah pada hilang. Lanjut kita buka dulu soket baterai, harus dipertamakan kalau membuka. Soket LCD, soket on off, dan yang pasti soket touchscreen, ini fleksibel touchscreen harus kita buka. Harus hati-hati karena kalau sobek ini bisa jadi nombok tool ini. Namun yang paling amazing ini nih. Ini kabel antenanya ini udah putus ini. Ya, karena tadi kabel antenanya sudah putus, kita akan coba lakukan penjemperan di jalur antena atau di jalurnya WTR. Kalau jalurnya sudah hilang, kita bisa klik di atas ada jelas. Kalau misalkan udah hilang bisa diklik dengan silet juga boleh. Tapi hati-hati jangan sampai ngeground itu. Nah, ini kita akan coba jumper ke jalur WTR-nya langsung ini. Ya. Sudah terpasang. Kita tinggal potong kabel jumpernya supaya jangan terlalu panjang. Kemudian kita akan jumper ke PCB yang ada di bagian bawah. Nah, ternyata untuk PCB yang bagian bawahnya masih ada baut-bautnya. Ini masih ada, masih lengkap malah ini. Kita bisa buka dulu semua baut-bautnya. Dan ternyata kejutan kembali menghampiri. Ini juga udah dijumper. Kita akan coba buka fleksibelnya, kita akan coba copot jumperan yang lama, dan kita akan jumper dari jalur WTR yang tadi di atas itu tadi. Pertama-tama kita harus copot dulu ini nih, jumperan yang lama ini. Jangan sampai menyatu antara jalur sama ground itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk penjumperan yang ground di PCB bawah, kita bisa sambungkan ke ground yang ada di PCB atas, dan yang jalur di WTR-nya itu bisa kita sambungkan di bekas antena yang ada di bawah, atau bisa langsung ke kapasitor yang dekat dengan konektor signalnya itu. Kalau di sini konektor signal ini namanya ini.
Nah, ini bisa langsung disambungkan ke groundnya ini. Lanjut kita rakit dulu handphonenya. Setelah kedua jumperannya sudah terpasang, kita rakit dulu handphonenya. Ya, untuk perakitan usahakan pemasangan soket baterai itu terakhir. Karena ditakutkan kalau baterai sudah dipasang duluan, itu takutnya terjadi short atau konslet. Jangan lupa kita setelah terpasang, kita pasang soket-soket yang lainnya. Dimulai dari soket LCD, soket on off atau tombol power, lalu ke soket touchscreen. Ini harus hati-hati nih, kalau ceroboh dan sobek ini bisa jadi nombok tool ini. Harus sedikit hati-hati dalam pemasangan soket touchscreen LCD kayak gini. Sudah? Ya, sudah. Dan kita akan rapikan untuk kabel jumperannya yang ke PCB bawah, kita rapikan dulu supaya jangan sampai terputus. Kemudian kita lanjut rapikan lagi. Karena ini bautnya tadi masih lengkap, kita akan baut lengkap juga ini. Untuk kawan-kawan teknisi, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Karena sejujurnya subscribe itu gratis, tidak berbayar. Seumur hidup subscribe itu gratis, dan yang pasti dengan subscribe dari kawan-kawan teknisi, baik yang teknisi pemula, yang kita sama-sama belajar bareng lah. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari, cuma marilah kita sama-sama belajar. Karena tak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, kembali ke topiknya ini. Ya, bot-bot semua udah terpasang. Jangan lupa tutup PCB atas itu atau tutup mesin ya. Tutup mesin juga dipasang, karena kalau tidak terpasang itu bisa mengakibatkan WiFi itu, signal WiFi kurang maksimal. Jadi mau tidak mau harus tetap dipasang, dan yang pasti harus tetap dipasang dan jangan lupa untuk dikasih baut lagi. Karena kalau nggak dibaut itu kurang kencang gitu. Setelah semua baut terpasang, lanjut kita pasang kembali backdoornya, dan kita rapikan kembali handphonenya. Lanjut kita masukkan SIM cardnya, sekalian kita tes apakah sinyalnya sudah bagus apa belum.
Oh, ini terbalik ya, ini terbalik. Kita harus cabut kembali SIM tray-nya ini untuk kembali dimasukkan. Nah, seperti itulah cara pasang SIM tray-nya itu. Lanjut kita hidupkan handphonenya dan tara, ke logo Mi. Dan signal pun muncul 4G, mantap.